Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini adalah daun 1. Langsung kita mulai. Tujuan praktikum pada hari ini yakni menunjukkan dan membedakan struktur morfologi daun pada beberapa tumbuhan. Nah, daun sendiri merupakan salah satu organ tumbuhan yang biasanya mengandung banyak klorofil dan berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Nah, fungsi daun sendiri yakni mengambil gas karbon dioksida pada proses resorpsi, lalu pengolahan zat-zat makanan pada asimilasi, yang nantinya zat-zat makanan ini dari zat hara dalam tanah yang dibawa oleh akar dan batang untuk dilakukan fotosintesis, lalu penguapan air atau transpirasi, pernafasan yakni respirasi. Nah, untuk pengamatannya nanti akan dilihat bagian-bagian daun. Nanti akan disebutkan daun lengkap dan tidak lengkap. Lalu kita akan membahas tentang alat-alat tambahannya, sifat-sifat daun yang meliputi bangunnya, ujung daun, pangkal daun, susunan tulang-tulang, tepinya, daging daunnya, dan sifat-sifat lain. Nah, nanti juga akan dijelaskan macam daun, ini daun tunggal dan daun majemuk. Nah, untuk bagian pertama, bagian-bagian daun. Nah, bagian-bagian daun ini dapat dibedakan antara daun lengkap dan tidak lengkap. Dikatakan lengkap jika dia memiliki pelepah daun, tangkai daun, atau helaian daun. Jika dia memiliki 3 bagian ini, maka disebut daun lengkap. Tetapi jika dia tidak memiliki salah satu, salah 2, itu berarti dia tidak termasuk daun lengkap. Jadi disebut daun tidak lengkap. Nah, daun tidak lengkap ini nanti dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang bertangkai, berupih, duduk, dan semu. Bagaimana yang bertangkai, berupih, duduk, dan semu? Karena kita sudah tahu bagaimana daun dikatakan lengkap itu jika memiliki pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Jika tidak memiliki, maka disebut salah satunya. Nah, sebelum itu kita membahas lagi alat-alat tambahan. Nah, alat-alat tambahan ini ada 3. Ada daun penumpu, selaput bumbung, sama lidah-lidah. Daun penumpu adalah biasanya ada 2 helai lembaran daun yang kecil dan itu terletak dekat dengan pangkal tangkai. Dan fungsinya untuk melindungi kuncup yang masih muda, kayak gitu. Kita bisa lihat pada mawar. Jadi ketika nanti kalian membawa mawar atau kelompok yang membawa mawar, coba diperhatikan apa ada daun penumpu atau tidak. Kalau tidak ada, berarti nggak usah ditulis pada tumbuhan yang lain. Nah, selanjutnya adalah selaput bumbung. Selaput bumbung adalah dia itu seperti daun penumpu, namun yang membedakan adalah kalau daun penumpu dia ada 2, kanan kiri, dibatasi oleh tangkai. Tapi kalau selaput bumbung dia menyelubung, jadi dia itu satu sama lain itu saling kayak mengikat. Hanya dia menyelubungi satu daun kayak gitu. Tidak terpisah antara kanan dan kiri, beda sama yang daun penumpu. Nah, selanjutnya ada lidah-lidah. Lidah-lidah itu seperti selaput kecil yang biasanya terdapat pada batas antara pelepah daun dan helaian daun. Ini bisa kita lihat pada jenis rumput-rumputan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah mengalirkan air hujan untuk mencegah. Jadi mencegah air hujan masuk ke dalam ketiak, batang, dan upih sehingga kemungkinan pembusukan itu dapat dihindari. Jadi kalau nggak ada lidah-lidah ini, kalau seumpama dia cuma punya pelepah sama helaian, otomatis kalau hujan air itu akan masuk ke dalam batang. Akhirnya batang bisa membusuk. Nah, makanya itu ada lidah-lidah. Nanti untuk beberapa tanaman seperti jagung, padi, coba dilihat bagian upih-upihnya itu bagiannya selaput dan di dekatnya daun sama pelepahnya. Itu nanti dilihat di foto.
Lanjut, nah ini yang tadi saya jelaskan daun tidak lengkap. Nah, daun tidak lengkap ini dibagi menjadi 4. Yang pertama daun bertangkai. Daun bertangkai berarti dia hanya memiliki tangkai sama helaian. Helaian tuh kalau sudah kalian bisa lihat itu yang hijau yang lebar, dia kayak helaian tuh namanya helaian. Dan dia nggak punya pelepah. Makanya dia disebut daun tidak lengkap. Dia hanya punya tangkai sama helaian. Kalau daun berupih, berarti dia cuma punya upih daun atau pelepah daun dan helaian daun. Contohnya pada jagung sama padi. Itu nanti juga kalian dapat temukan lidah-lidah seperti saya yang katakan tadi. Jadi dia mati. Lalu daun duduk. Daun duduk ini adalah kalian hanya menemukan helaian saja. Nah, jadi gimana kok cuma punya helaian, tangkainya gimana? Jadi dia itu ada batang. Nah, itu batang langsung ada daunnya. Jadi daunnya itu helaiannya itu langsung nempel di batang. Kalau saya bisa gambarkan, jika ini adalah batang, bentar ya. Ini batang. Lalu kita akan lihat bagian daunnya. Kalau batangnya seperti itu, terus kita jadi sumama dia itu adalah daunnya itu langsung duduk di batangnya. Kayak gini. Dia itu langsung duduk di batangnya. Nah, kayak gitu. Jadi dia itu langsung duduk, tidak ada tangkai sama sekali. Selanjutnya adalah daun semu, yakni di mana duri itu adalah dari diferensiasi daun. Daunnya itu berubah menjadi duri. Contohnya pada itulah apa itu, saya lupa namanya. Lanjut, kaktus. Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita melihat bangun daun atau bentuk dari daun tersendiri itu. Untuk menentukan kita membutuhkan 4 kategori yang harus kita dapat bedakan satu sama lain. Yang pertama adalah bagian yang terlebar berada di tengah-tengah helaian daun. Nah, kita lihat bagian terlebar. Caranya gimana? Nanti kalau kalian ada daun, coba kalian lipat jadi 2 di tengah-tengah. Dilihat yang paling lebar yang mana. Bedakan ya ujung daun sama pangkal daun. Kalau pangkal itu dekat sama tangkainya. Jadi tangkai itu yang bawah, terus ujung itu yang atas. Kalau kalian tutup, yang paling lebar mana? Apakah dia tengah-tengah? Apakah dia yang bawah tengah-tengah? Atau atas tengah-tengah? Atau antar bagian dari pangkal sampai ujung daun tidak ada yang lebih lebar atau sama lebarnya? Itu gambar yang keempat. Nah, itu coba dilihat, nanti diukur satu-satu, meskipun nanti daunnya kecil juga diamati kayak gitu. Jadi kira-kira yang paling besar yang mana. Kalau seumpama ada daun yang kok ini yang besar yang bagian atas, tapi yang ini bagian tengah. Kalian lihat dalam keseluruhan daun, apakah kebanyakan yang tengah atau kebanyakan yang bawah kayak gitu. Jadi harus dilihat. Kadang ada beberapa daun yang agak anomali, jadi dia ada sedikit perbedaan. Tapi kalau kita lihat dalam keseluruhan, apakah dia kayak gitu atau enggak, itu berarti memang ada salah satu yang anomali kayak gitu. Setelah kita menentukan, ternyata yang seumpama yang lebar di tengah-tengah helaian daun. Lanjut kita masuk ke sini. Jadi kalian lihat di buku kembangnya, dilihat setelah menentukan dia lebar helaian daun sebelah mana, kalian sudah menemukan, langsung melihat kalau seumpama dia yang bagian terlebar itu di tengah-tengah helaian daun, maka nanti ada bentuk-bentuk yang harus kalian amati lagi. Pertama adalah bentuk bulat atau bundar, dimana kalau kalian helaian yang paling besar itu tengah-tengah, harus kalian kira-kira bentuknya bulat. Nah, bulat itu gimana? Berarti ketika panjang sama lebar helaian daun itu 1:1. Kalau bangun perisai adalah dimana pangkal daun itu tidak di bawah tapi di tengah helaian daun. Jadi maka disebut perisai kayak gitu. Jadi dia itu ada menjorong, jadi kayak di tengah.
kayak di tengah apa itu namanya, tangkainya. Jadi tangkainya itu bukan keluar dari bawah tapi dari tengah helaian daun. Selanjutnya jorong. Jorong itu ketika perbandingan panjang dan lebar helaian daun 2:1. Lalu selanjutnya ada yang memanjang, yang dimana panjang dibanding lebar helaian daun itu 3:1. Nah, sedangkan bangun langset ini yang paling panjang ketika panjang banding lebar helaian daun 4-5 dibanding 1. Itu diperhatikan ya, dibuka lagi bukunya. Lanjut. Nah, seandainya kalian menemukan helaian daun yang paling lebar itu bagian bawah, maka bagian ini yang dilihat. Yang pertama, sebelum menentukan bentuknya gimana, lihat dulu pangkal daun. Pangkal daun, di bawah itu ada pangkal daun. Pangkal daun yang ada garis merah, bulatan merahnya itu, coba kalian lihat apakah dia bertoreh atau tidak. Bertoreh itu apa? Bertoreh itu berarti ada lekukan. Nah, kalau ada lekukan tuh yang bawah ini, yang hibiscus tilesius, nah itu contohnya. Jadi dia itu ada bagiannya melekuk, itu namanya toreh. Nah, kalau kalian sudah menemukan, oh dia ternyata tidak bertoreh, atau dia itu karena lurus saja atau agak meruncing kayak gitu, berarti dia tidak bertoreh. Nah, itu langsung kalian melihat bagian nomor 1, bangun bulat telur, atau bangun segitiga, atau bangun delta, bangun belah ketupat. Itu gambarnya sudah ada di slide selanjutnya habis ini. Nah, selanjutnya kalau yang bertoreh itu ada 5, yaitu bangun jantung, bangun ginjal, anak panah, tombak, dan daun bertelinga. Nah, untuk pangkal daun tidak bertoreh tadi, yang bulat telur. Nah, untuk yang bulat telur itu contohnya pada kembang sepatu. Terus kalau yang bentuknya segitiga, berarti dia itu akan membentuk sudut segitiga. Sedangkan kalau yang bangun delta, dia itu sisi kanan kirinya helaian daun itu agak melengkung. Kalau yang bunga pukul 4 kan agak segitiga gitu. Itu nanti dibedakan lagi, terus sama belah ketupat. Lanjut, ini yang pangkal daun bertoreh. Nah, pangkal daun bertoreh ini karena ada 5, nanti diperhatikan. Jika dia bangun jantung, dia itu seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Contohnya daun waru. Kalau yang bangun ginjal, itu daun yang pendek lebar dengan ujungnya tumpul dan membulat. Pokoknya ini kalau bangun ginjal, dia ujungnya itu membulat, kayak daun kaki kuda. Kalau bangun anak panah, berarti karena dia itu tadi bertoreh, pangkalnya otomatis sisi kanan kiri pangkalnya itu akan meruncing. Dan yang depan juga ujungnya juga meruncing, makanya seperti bangun anak panah. Kalau bangun tombak, dia itu sama ada torehnya, cuma sisi kanan sama kirinya dia membulat, ujungnya tetap runcing kayak gitu. Kalau daun bangun bertelinga, ini adalah di mana dia termasuk daun duduk karena dia tidak punya tangkai. Tapi sisi kanan dan kirinya itu melengkung sekali kayak gitu. Jadi dilihat lagi nanti perbedaannya. Oke, lanjut. Nah, jika bagian yang terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun, itu ada 4, yaitu bulat telur sungsang, jantung sungsang, segitiga terbalik, sama sudip. Nah, untuk yang bangun bulat telur sungsang, itu nanti bagian terlebar kan pasti di ujung daun, karena yang paling lebar kan bagian atas. Nah, contohnya itu pada sawo kecik kayak gitu. Jadi dia kayak bulat telur tapi bagian yang lebar itu yang atas. Terus kalau jantung sungsang, semanggi gunung. Nah, karena dia bentuknya jantung kayak hati. Nah, ini kayak semanggi gunung itu dia bentuk love. Kayak gitu. Kalau yang segitiga terbalik, dia pada daun semanggi biasa. Bentuknya segitiga tapi terbalik karena bagian ujung daunnya itu yang malah yang lebih besar. Kayak gitu. Kalau bangun sudip itu dia itu seperti bulat telur tetapi bagian bawahnya memanjang kayak gitu. Nanti diperhatikan lagi, dibuka bukunya untuk memastikan kayak gitu.
Nah, selanjutnya adalah bagian yang lebar tidak ada sama sekali atau sama panjangnya atau sama lebarnya, kayak gitu. Nah, kalau kayak gini ada 5, yakni bangun garis, bangun pita, bangun pedang, bangun paku, sama bangun jarum. Bangun garis ini ketika kalian menemukan kayak rumput-rumputan. Nah, dia tuh memang daunnya dari ujung sama pangkal sampai pangkal itu benar-benar segaris. Nah, sedangkan kalau bangun pita dia tuh mirip dengan bangun garis tetapi lebih panjang lagi. Kayak jagung, terus rumput gajah kayak gitu. Jadi ukurannya lebih besar. Kalau yang bangun garis tuh ukurannya untuk rumput-rumputan, padi-padian kayak gitu yang kecil-kecil saja. Terus kalau bangun pedang, ini contohnya nanas seberang. Kalau nanas seberang daun lidah mertua, di mana bagian kan ada helaian daun. Helaian daunnya itu bagian tengahnya itu tebel, kayak ada dagingnya, tapi bagian pinggirnya itu tipis, kayak gitu. Kalau kalian belah kayak lidah mertua, itu pasti bagian kayak tulang daunnya itu pasti tebel, terus bagian pinggirnya tipis, kayak gitu. Terus kalau bangun paku itu bentuk daunnya hampir seperti silinder, ujungnya runcing, seluruh bagian kaku, kayak gitu. Jadi kalau dia kaku, runcing, terus kayak silinder, nah itu berarti dia bangun paku. Kalau bangun jarum, dia seperti paku tapi lebih kecil, runcingnya panjang dan tidak ada bagian yang kayak tebel itu kan. Kalau yang di daun paku itu kan ada yang tebel, kok pada bangun jarum itu enggak ada. Contohnya Pinus mercusi. Nah, selanjutnya yang diamati sifat-sifat daun yang selanjutnya adalah ujung daun. Ujung daun ini nanti kalian lihat, ujung daun pengertiannya adalah pertemuan dua sisi tepi helaian daun yang membentuk sudut tertentu. Diulangi, pertemuan dua sisi tepi helaian daun yang membentuk suatu sudut tertentu. Jadi dia itu pertemuan antara dua helai tepi. Tepi kan kanan kiri itu ya, tepi helaian daun. Itu yang membentuk sudut tertentu. Nah, sudut itu yang kita lihat, apakah dia runcing, meruncing, tumpul, membulat, rompang, atau terbelah, dan berduri. Cara membedakan runcing dan meruncing dapat saya jelaskan coba ya. Kalau dia termasuk meruncing, runcing dulu. Runcing dulu berarti dia itu ini. Kalau dia runcing berarti dia gini. Oh, salah. Gini. Jadi dia itu langsung seret, tapi kalau meruncing dia kayak gini. Jadi ada lekukan kayak gini, terus ada lekukan kayak gini. Jadi dia itu kayak ada bagian yang gini, terus bagian yang gini. Jadi dia kayak meruncing. Kalau ini cuma runcing, kalau ini runcing. Kalau ini meruncing. Diperhatikan lagi ya, meruncing. Jadi dilihat untuk setiap daunnya apakah dia runcing atau meruncing. Meskipun kelihatan kecil tapi harus diperhatikan dengan teliti. Terus kalau tumpul berarti dia sedikit tumpul, jadi dia itu enggak lancip. Terus kalau yang membulat, dia pasti membulat. Kalau rompang berarti dia tuh kayak datar rata. Terus kalau terbelah itu berarti ada belahannya. Jadi kadang terbelah ini sangat kecil, jadi harus dilihat dengan teliti. Meskipun dari jauh kelihatannya dia kayaknya nggak terbelah, tapi kok diamati, oh ternyata ujungnya terbelah, berarti dia terbelah. Nah, untuk yang berduri biasanya ditemukan pada nanas seberang atau sama lidah mertua. Jadi ujungnya itu benar-benar duri. Kalau nggak percaya coba dicoba itu benar-benar daun atau enggak. Kalau nggak gitu dibuka, apakah itu daun yang melengkung atau memang duri. Itu kalau mau diamati. Selanjutnya adalah pangkal daun. Pangkal daun berarti permulaan dari tepi helaian daun yang dibatasi oleh tangkai daun. Pangkal daun adalah permulaan dari tepi helaian daun yang dibatasi oleh tangkai daun. Nah,
Ada dua, tapi yang kita bahas cuma satu, yakni adalah pangkal daun yang dimana dibatasi oleh tangkai daun. Nah, yang satunya adalah pangkal daun yang dapat bertemu, jadi dia tidak dibatasi oleh tangkai daun. Nah, yang ini yang dibatasi oleh tangkai daun itu nanti ujungnya juga ujung pangkalnya kita lihat dia sama kayak yang ujung daun, ada yang runcing, meruncing, tumpul, membulat, rompang, rata, dan belekuk. Belekuk itu tadi yang bertoreh tadi, dia nggak ada yang berduri kayak gitu. Nah, yang tadi yang tepi daunnya dapat bertemu dan berdekatan satu sama lain, jadi ini pangkalnya itu tidak dibatasi oleh tangkai daun. Nah, jadi dia tuh kayak kalau kita bayangkan dia itu akan bentuknya membulat. Dan tangkai daunnya di mana? Tangkai daunnya tuh di tengah. Kalau kalian memperhatikan teratai itu ada yang benar-benar bulat dan tangkainya di bawahnya. Dan kalau kayak gitu kita tidak bisa menemukan ujung daunnya atau pangkal daunnya. Kayak gitu karena dia sifatnya membulat kayak gitu dan tidak ada akhir pertemuan sama awal pertemuan kayak gitu. Tapi kita untungnya tidak ada bahan yang seperti itu, jadi kalian tidak usah pusing-pusing. Selanjutnya, nah setelah itu kalian menentukan tulang daunnya. Nah, tulang daun itu ada yang namanya ibu tulang daun. Terus ada tulang cabang tingkat 1, tingkat 2 kalau ada. Biasanya tingkat 1 aja, baru sama urat-urat daun. Urat-urat daun itu sangat kecil, tapi kalau kalian melihat pasti di setiap helaian daun itu ada urat-uratnya kayak gitu. Pokoknya kayak urat-urat kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kalian melihat susunan tulang daun berdasarkan arah tulang-tulang cabang yang besar pada helaian daun. Kalian sudah menemukan ibu tangkai daun, ibu tulang daun dan ibu tangkai daun lah ya. Nah, terus ada anak-anak cabang. Nah, anak cabang ini akan membentuk pola tertentu. Ada yang menyirip, berarti dia kayak sirip ikan, jadi dia itu kayak tulang ikan kayak gitu. Kalau menjari dia berarti bentuknya kayak jari. Terus melengkung itu contohnya adalah teratai. Terus sejajar kayak jagung-jagungan. Setelah menemukan itu, kalian melihat tepi daun. Nah, tepi daun itu berarti batas terluar sisi kanan dan kiri. Ingat, batas terluar sisi kanan dan kiri. Nah, ada dua, yakni yang rata sama yang bertoreh. Bertoreh ini yang tadi yang berlekuk-lekuk, rata pasti udah tahu ya rata. Nah, kalau yang bertoreh ini dia memiliki lekukan-lekukan yang disebut sinus sama angulus. Nah, kalau kalian sudah menemukan, oh dia bertoreh, terus apakah dia torehnya merdeka atau tidak merdeka? Merdeka itu bagaimana? Ketika torehnya itu tidak merubah bentuk daunnya. Jadi torehnya itu kecil-kecil. Jadi meskipun dia ada torehnya, dia tetap bentuknya bulat telur kayak gitu. Tapi ketika torehnya tidak merdeka, torehnya itu dapat mempengaruhi bentuk dari helaian daun. Contohnya adalah pepaya. Nah, pepaya itu kalian nggak bisa melihat itu bentuknya gimana karena torehnya terlalu dalam, angulusnya terlalu tajam, sinusnya terlalu tinggi, akhirnya membentuk suatu toreh-toreh yang sangat dalam dan merubah bentuk daun itu sendiri. Nah, untuk yang toreh merdeka atau toreh yang tidak mempengaruhi bentuk, nanti ada 6 yang dapat kalian amati. Yang pertama tepi rata, yang kedua bergerigi. Bergerigi ini sinusnya itu tinggi, angulusnya juga tajam, pokoknya sama-sama tajam, sama-sama lincip. Kalau yang bergerigi ganda berarti ada dua tingkat kayak gitu, tapi dia tetap tidak mempengaruhi bentuknya. Terus yang bergigi ini sinusnya itu lancip, angulusnya tumpul. Kalau yang berringgit itu sinusnya tumpul, angulusnya lincip. Kalau yang berombak berarti sinus sama angulusnya tumpul semua. Oke.
Lanjut. Nah, selanjutnya yang dilihat adalah daging daun. Daging daun ini ada 6. Nah, ini nanti dilihat. Pertama, tipis seperti selaput. Contohnya adalah daun paku selaput. Kalau daun seperti kertas, seperti daun pisang, dia tipis tetapi cukup tegar. Jadi kalau dia tipis tapi cukup tebal, tegar maksudnya. Kalau tipis lunak berarti dia tipis, tegar, tapi dia tuh ada airnya, lunak, kayak selada, terus kayak apa jenis sawi kayak gitu. Itu berarti tipis lunak. Kalau seperti perkamen, dia tipis tetapi cukup kaku. Contohnya daun kelapa. Kalau yang seperti belulang berarti jika helaian daun tebal dan kaku, misalnya daun nyamplung, daun nangka kayak gitu. Kalau berdaging itu berarti dia ada tebal, ada airnya, dan itu kayak lidah buaya kayak gitu. Terus ada kayak agave, nanas seberang, itu dia termasuk contoh yang tebal dan berair. Nah, selanjutnya sifat-sifat lain pada daun yang kita amati adalah warna. Nanti warna itu ada hijau bercampur atau campur dengan merah tua, atau hijau tua atau hijau kekuningan kayak gitu. Nanti kalian lihat sendiri tanaman kalian warnanya apa. Terus permukaan daun. Nah, permukaan daun ini nanti ada 9. Nah, untuk yang licin tuh nanti dibagi jadi 3. Diperhatikan halaman 49. Di situ ada licin yang mengkilap, terus ada licin suram, sama ada yang licin berselaput lilin, itu dibedakan. Terus baru ada yang gundul, kasar, berkerut, berbingkul-bingkul, berbulu halus dan rapat, berbulu kasar dan bersisik. Untuk yang berkerut pada jambu biji, itu contohnya dia itu ada kerut-kerutannya daunnya itu. Kalau kalian lihat jambu biji pasti kalian tahu ada kerut-kerutannya, itu contohnya berkerut. Kalau yang kasar itu berarti kayak daun jati. Kalau yang berbingkul-bingkul itu berkerut tapi kerutannya lebih besar dari yang berkerut tadi, jadi namanya berbingkul-bingkul. Terus yang berbulu itu berarti ada bulu-bulu halus tapi jarang, contohnya tembakau. Terus kalau berbulu halus dan rapat itu kalau kalian pegang dia tuh kayak beludru atau laken gitu, kalian bayangkan saja. Terus kalau berbulu kasar berarti ada rambut kaku dan dirapat terasa kasar kayak daun gadung. Kalau bersisik itu kayak daunnya durian, dan itu kalian bisa lihat di sisi bawah daun duriannya kayak gitu. Kita lanjutkan. Ini adalah daun tunggal dan daun majemuk. Nah, daun tunggal yang seperti kalian tahu berarti daun tunggal ketika satu tangkai itu terdapat satu helai daun. Tapi kalau daun majemuk itu adalah daun yang dimana satu tangkai terdiri dari beberapa helaian daun. Nah, disebut majemuk banyak. Kalau tunggal pasti satu kayak gitu. Jadi kalian lihat dulu, kalau sudah ada batang, terus ada tangkai, kira-kira satu tangkai ini ada berapa daun? Kalau daunnya lebih dari satu, berarti dia majemuk. Kalau semua satu tangkai itu ada satu, berarti dia tunggal, kayak gitu. Nah ini ya. Lanjut. Nah, untuk daun majemuk ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, daun majemuk menyirip, halaman 53. Nah, dinamakan daun majemuk menyirip berarti dia itu daunnya sisi kanan kiri kayak gitu. Kalau menjari berarti satu tangkai ada 5 atau ada 7, jadi bentuknya menjari. Kalau yang tadi menyirip itu contohnya pada daun belimbing. Kalau yang menjari itu pada daun singkong kayak gitu. Nah, untuk yang bangun kaki berarti dia itu mirip sama menjari, tapi dia itu
dua daun di bawahnya atau dua helai daun yang paling luar, dia itu tidak duduk pada ibu tangkai tapi pada anak tangkai. Nah, kayak gitu. Contohnya gimana? Sama ini saya jelaskan dulu. Daun majemuk campuran, berarti dia ada campuran menyirip sama menjari. Oke. Terus saya gambarkan dulu. Oh, ini ada ini. Nanti dulu. Contohnya daun menyirip menjari kayak gini. Saya gambarkan dulu. Nah, kalau yang daun majemuk menyirip, berarti dia itu memiliki sisi kanan kiri. Nah, contohnya gini. Ini adalah batangnya. Terus kalian menemukan daunnya. Nah, daunnya itu gini. Oh, kok kayak gini ya gambarnya? Sebentar ya, saya cari dulu. Oh, ini nggak bisa tebal. Bentar. Nah, seumpama dia itu sisi kanan. Nah, dia itu menyirip kayak gini. Nah, dia disebut daun majemuk menyirip. Nah, menyirip itu ada dua. Jadi ada yang dia yang ganda sama yang ganda. Genap sama ganjil. Nah, yang genap itu dia itu pasti ujungnya itu ada dua. Kalau yang ganjil ujungnya itu ada satu, terus disambut yang lain kayak gini. Nah, jadi diperhatikan nanti ada namanya daun majemuk yang menyirip genap. Menyirip genap itu berarti dia ada dua ini. Kalau yang dia majemuk ganjil, berarti dia ada satu ujungnya. Jadi membedakannya gitu. Selanjutnya ada daun majemuk menjari. Nah, menjari ini berarti dia satu tangkai terdapat banyak daun. Jadi ini satu tangkai ya. Terus dia itu langsung kayak gini. Ini anggap saja di sini ada tangkai yang mengikuti semuanya kayak gini ya. Nah, jadi dia satu tangkai itu ada menjari ada 5 kayak gitu. Terus kalau contohnya bangun duduk. Bangun duduk ini dia itu nah semua gini. Ini ibu tangkainya. Terus ini ada 5. Ada 4 kayak gini. Nah, terus dia itu ada yang nah ini kan sudah ada. Nah, tapi yang dua daun di luarnya ini dia itu mengikuti anaknya. Jadi dia itu numpang di sini. Sret, baru ada daun. Jadi dia harusnya ada di sebelah sini, tapi dia malah numpang di sini, kayak gitu. Dia numpang di sini. Jadi disebut duduk daun majemuk yang duduk. Bangun kaki, kayak gitu ya. Selanjutnya ada majemuk campuran. Nah, majemuk campuran ini di mana ada majemuk menyirip sama menjari. Contohnya gimana? Nah, contohnya adalah ada pada daun putri malu. Nah, putri malu itu kan ada tangkainya. Nah, terus tangkainya ini dia sudah menjari. Nah, menjari kayak gini. Setelah menjari, ternyata setiap jarinya itu ada daun menyiripnya. Kayak gini, dia itu ada menyiripnya. Jadi setiap menjari itu ada menyiripnya, maka disebut daun majemuk campuran. Nah, gini. Bagian yang ini itu menjari, bagian ini dia
apa tadi? Menyirip. Oke, sudah ya. Karena saya sambil gambar untuk biar kalian lebih ngeh gitu ya. Terus ada menurut duduk anak-anak daun pada ibu tangkai, ada anak daun berpasangan, menyirip, berseling, dan berselang-selang. Nah, yang berpasangan dulu. Berarti kalau berpasangan, dia itu memiliki sisi kanan dan kiri. Nah, gambarnya gini. Jadi ini daunnya, ini tangkainya. Terus ini adalah daunnya. Dia kalau berpasangan berarti dia kayak gini. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kayak gitu. Tapi kalau dia yang berseling berarti dia kayak gini. Nah, terus daunnya gini, satu. Nah, dia itu berseling, gak di depannya pas, berseling kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus kalau dia termasuk yang berselang-seling, nah itu dimana? Jadi ini tangkainya, terus ada daun yang berselang besar. Ini berselang besar. Nah, ada daun yang berselang kecil. Kecil sekali nih. Nah, jadi berselang-selang itu artinya ada daun yang besar dan kecil yang saling berpasangan. Jadi besar dengan kecil, kecil dengan besar, besar dengan kecil. Nah, daunnya kayak gitu. Itu kalau kalian lihat gambar